Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh luar biasa kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami berterima kasih atas kesempatan luar biasa dapat berkumpul lagi bersama untuk membuka firman-Mu dan memahami pekabaran untuk kami. Pada zaman yang luar biasa ini dalam sejarah manusia, Bapa, kami tak dapat mengerti firman-Mu tanpa pertolongan ilahi. Oleh karena itu kami menghampiri tahta-Mu dengan kerendahan hati, menyatakan kebutuhan akan kebijaksanaan dari atas di tempat yang tinggi. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami, oleh kehadiran-Mu melalui pelayanan malaikat-malaikat-Mu, agar Engkau membuat segalanya jelas kepada masing-masing kami. Dan kami berterima kasih atas kehadiran-Mu dan mendengar permohonan kami. Sebab kami menghampiri tahta-Mu dengan berani dalam nama Yesus. Amin. Saya ingin memulai dengan mengingatkan semua yang hadir di sini, bahwa nubuatan 70 minggu adalah bagian yang lebih kecil dari nubuatan 2300 hari. Dengan kata lain, nubuatan 2300 hari adalah nubuatan yang lengkap seutuhnya. Sedangkan nubuatan 70 minggu itu dikerat dari nubuatan 2300 hari. Nubuatan 70 minggu adalah bagian pertama dari nubuatan 2300 hari. Saya akan mulai dengan membacakan nubuatan 70 minggu ini, sebagaimana yang tertulis di Daniel 9 ayat 25-27. Daniel 9 ayat 25-27. Segera setelah Gabriel kembali dan berkata kepada Daniel, "Pahamilah, mareh itu," dia segera lanjutkan membicarakan mengenai 70 minggu ini. Nubuatan 70 minggu ini berkaitan dengan mareh. Dengan kata lain, ini membantu menjelaskan unsur waktu dari nubuatan 2300 hari. Jadi kita dapati di Daniel 9 ayat 25, "Ketahuilah dan pahamilah, bahwa sejak saat perintah itu keluar untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem." Bukan hanya membangun tapi, memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Sampai pada kedatangan Mesias, Sang Raja atau Prins. Terdapat 7 minggu, dan 62 minggu lamanya. Jalan-jalannya akan dibangun kembali dan tembok-temboknya. Walaupun dalam kesulitan beberapa waktu lamanya. Dan sesudah 62 minggu, Mesias itu akan disingkirkan. Tetapi bukan karena dirinya sendiri. Dan rakyat raja atau prins yang akan datang itu akan memusnahkan kota dan bait suci itu. Tetapi kesudahannya akan dengan air bah yang meliputi. Dan sampai akhir peperangan itu penelantaran, pemusnahan itu ditetapkan. Dan dia, yaitu raja atau prins yang akan datang itu, akan mengukuhkan suatu perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu, yaitu minggu yang terakhir, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban persembahan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang mengakibatkan apa? Penelantaran. Jangan lupa dua kata kunci ini yang digunakan ini. Di atas sayap kekejian akan datang yang mengakibatkan penelantaran. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini adalah nubuatan 70 minggu yang terkenal itu. Dan sekarang kita akan menginterpretasi makna dari nubuatan luar biasa ini. Kita tidak akan sempat menyelesaikan pelajaran kita ini hari ini. Kita akan mempelajarinya menjadi 2 bagian nubuatan 70 minggu ini. Hari ini kita akan pelajari sampai pada disingkirkannya Mesias. Lalu besoknya kita akan membahas bagian yang tersisa dari nubuatan 70 minggu ini. Jadi, marilah kita mulai dengan Daniel 9 ayat 25 di mana dikatakan, "Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat perintah itu keluar, hingga Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali." Pertanyaan: apakah ada titik awal dari nubuatan 70 minggu ini? Ya, dikatakan, dari saat. Apakah ada titik akhir dari 69 minggu bagian pertama dari nubuatan 70 minggu ini? 70 minggu. Tentu saja, karena dikatakan, dari saat sampai pada. Jadi jelas ditunjukkan titik awalnya dan apa, dan titik akhirnya. Nah, menarik jika kita perhatikan kata dikeluarkannya perintah.
dari saat dikeluarkannya perintah itu. Kata perintah itu juga dipakai sebelumnya dalam Daniel pasal 9, yaitu di ayat 23. Di mana Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan firman atau perintah kepada Gabriel untuk menjelaskan tentang mareh kepada Daniel. Dengan kata lain, yang dimaksudkan di sini adalah dekrit atau perintah atau titah. Nah, Anda akan lihat bahwa titah ini menyangkut dua hal. Nomor satu, menyangkut niat untuk memulihkan Yerusalem, dan juga apa? Membangun Yerusalem. Nah, saya tak punya waktu untuk berikan semua detail tentang hal ini. Tetapi kedua hal itu tidak sama. Hal itu saling berkaitan, tapi tidak sama. Memulihkan dan membangun adalah dua hal yang terpisah walaupun berkaitan. Sekarang, agar kita bisa memahami apa artinya memulihkan dan membangun Yerusalem, kita perlu memahami apa itu Yerusalem. Biasanya kita pikir Yerusalem adalah kota yang terdiri dari bangunan-bangunan dan tembok-tembok dan bait suci. Tetapi Yerusalem maknanya lebih dari sekedar itu. Yerusalem bukan hanya berarti kota secara fisik yang terdiri dari bangunan-bangunan dan tembok-tembok. Tapi itu juga mencakup tatanan sosial, keagamaan, dan politik dari kota tersebut. Institusi-institusi politiknya dan keagamaan kota tersebut. Dengan kata lain, Yerusalem berarti juga perniagaannya, pemimpin-pemimpinnya, pegawai-pegawai pemerintahannya, hakim-hakimnya, dan hukum sipil dan hukum agama. Nah, kenyataannya adalah bahwa Yerusalem sudah kehilangan kedaulatannya. Bukan saja pada saat kota tersebut dihancurkan. Yerusalem sudah kehilangan kedaulatannya pada tahun 605 sebelum Masehi, ketika Raja Nebukadnezar datang dan membawa semua para bangsawannya dan para pangeran, dan para pemimpin keluar dari Yerusalem ke Babylon. Dengan kata lain, Yerusalem secara politis kehilangan otonominya. Dengan kata lain, sekarang kota itu menjadi milik orang lain. Dan bukan hanya itu, institusi-institusi yang membuat kota itu berfungsi telah berakhir. Karena tidak ada lagi pemimpin yang resmi di kota Yerusalem. Bahkan lebih jauh, marilah kita simak 2 Raja-Raja 24 ayat 14-16. Di mana kita bisa temukan apa yang dimaksud dengan Yerusalem. Yerusalem bukan berarti hanya kota secara fisik. Itu berarti kota mencakup semua pegawai pemerintahannya, pemimpin-pemimpinnya, pengusaha-pengusahanya, pemimpin-pemimpin pasukan militernya, dan lain-lain. Nah, perhatikanlah 2 Raja-Raja 24 ayat 14-16. Dikatakan di sana, berbicara mengenai Nebukadnezar. Juga ia mengangkut seluruh Yerusalem sebagai tawanan. Nah, saya heran bagaimana Nebukadnezar bisa mengangkut kota Yerusalem ke penawanan. Dia harus punya alat angkutan berat untuk melakukannya. Apa yang dimaksud, ia mengangkut seluruh Yerusalem ke dalam tawanan? Apakah yang dimaksud kotanya, atau para pemimpin kota itu, pemimpin politik, perniagaan dan militernya? Kita baca selanjutnya, ia mengangkut seluruh Yerusalem sebagai tawanan. Semua panglima. Perhatikan, semua pahlawan gagah perkasa ini adalah tentaranya, militernya. 10.000 orang tawanan, juga semua orang yang terampil dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali rakyat yang melarat di negeri itu. Dan ia mengangkut Yoyahin sebagai tawanan ke Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, para pegawai istananya dan orang-orang berkuasa di negeri itu, dibawanya sebagai tawanan dari Yerusalem ke Babel. Nah, Anda lihat bahwa Yerusalem dipakai dalam dua cara yang berbeda dalam ayat ini. Pertama dikatakan, Nebukadnezar menawan Yerusalem. Tapi pada akhir ayat itu dikatakan, dia membawa mereka semua itu ke dalam tawanan dari Yerusalem ke Babylon. Jadi Yerusalem punya dua makna. Pertama, artinya para pemimpin politik, ekonomi dan militer dari Yerusalem. Yaitu struktur politik dari kota tersebut. Dan juga berarti secara fisik kota itu. Sekarang saya ingin Anda perhatikan juga 2 Raja-Raja 14 ayat 22.
di mana kata membangun dan memulihkan digunakan kata itu. Agar kita bisa lihat kata membangun dan memulihkan, bahwa sekalipun berkaitan, namun maksudnya berbeda. 2 Raja-Raja 14 ayat 22, berbicara mengenai Azariah. Dan dikatakan, ia, yaitu Azariah, membangun Elat dan memulihkannya atau mengembalikannya kepada Yehuda. Apa maksudnya dia membangun dan memulihkan? Artinya dia mengembalikannya kepada Yehuda, supaya Yehuda apa? Supaya Yehuda memerintahnya lagi. Jadi dikatakan, ia membangun Elat dan memulihkan, mengembalikan kepada Yehuda. Sesudah raja beristirahat bersama nenek moyangnya. Jadi tidak apapun yang menggenapi perintah ini. Untuk memulihkan dan membangun Yerusalem. Bukan hanya termasuk membangun kota itu secara fisik, tapi juga apa? Memulihkan tatanan institusi politik, militer dan perundang-undangannya. Agar kota itu bisa berfungsi sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi dan sosial. Nah, ada 4 dekret titah yang dikeluarkan sehubungan dengan Yerusalem. Mari kita lihat keempat dekret yang dikeluarkan itu. Dekret pertama dibuat oleh Kores. Dan dekret ini dikeluarkan pada tahun 536 sebelum Masehi. Ini terdapat di dalam Ezra 1 ayat 2-4. Kita tidak akan baca itu sebab kita tidak ada waktu. Juga terdapat di dalam 2 Tawari 36 ayat 23. Nah, jika Anda baca ayat-ayat itu Anda dapati bahwa Kores hanya mengizinkan untuk membangun bait suci. Titah ini tidak ada kaitannya dengan memulihkan dan membangun Yerusalem. Hanya menyangkut bait suci, institusi keagamaan bangsa Israel. Nah, sesudah itu, setelah masa penawanan berakhir, beberapa ribu orang Yahudi, sekitar 50.000 di antara mereka benar-benar kembali ke Yerusalem. Dan menggunakan kesempatan titah yang dibuat oleh Kores. Mereka mulai membangun bait suci dan mereka meletakkan fondasi bait suci ini. Tapi kemudian mereka ditentang oleh orang-orang lokal yang berada di sana. Jadi mereka berkata, belum waktunya kita membangun bait suci karena kita menghadapi berbagai masalah. Jadi pada dasarnya mereka menghentikan niat untuk membangun bait suci. Dan mereka semua mulai membangun rumah mereka sendiri, memperbaiki rumah sendiri, mengerjakan urusan mereka sendiri. Hal ini terdapat di kitab Hagai pasal 1. Di sana diceritakan dengan sangat jelas apa yang terjadi selama periode ini. Maka tak lama kemudian, Darius pertama, yang adalah Darius orang Persia. Bukan Darius orang Media yang menaklukkan Babylon. Tetapi ini adalah Darius orang Persia. Dia mengeluarkan titah memperbarui titah yang sudah dikeluarkan oleh Kores. Titah ini bisa Anda baca terdapat di Ezra 6 ayat 3-12. Dan juga terdapat di dalam kitab Nehemia dan Hagai. Pada dasarnya Darius pertama hanya mengesahkan dan mengukuhkan titah yang telah dikeluarkan oleh Kores. Dan ini terjadi, sebagaimana yang sudah saya katakan, pada tahun 520 sebelum Masehi. Di dalam titah ini tidak disebut tentang memulihkan dan membangun kota Yerusalem. Satu-satunya yang terdapat di dalam titah itu adalah membangun kembali bait suci. Jadi, titah ini tidak dapat dianggap menggenapi perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem. Titah yang ketiga dibuat oleh Raja Artasasta pertama, yang juga dikenal dengan sebutan Longimanus. Titah ini dikeluarkan pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi. Dan jika kita baca Ezra 6 ayat 14-15, kita ketahui bahwa ini adalah dekret yang ketiga. Sehubungan dengan Yerusalem yang dikeluarkan oleh Raja-Raja Persia. Ini dekret yang ketiga. Yang pertama oleh Kores, yang kedua oleh Darius. Dan dikatakan di Ezra 6 ayat 14-15 bahwa ini adalah titah yang ketiga yang dikeluarkan. Saya yakin inilah dekret yang menggenapi nubuatan 70 minggu. Perintah untuk membangun dan memulihkan Yerusalem. Sebentar lagi kita akan membahasnya. Tapi sebelumnya izinkan saya menyebut titah yang keempat. Ini dikeluarkan pada tahun 445 sebelum Masehi. Dan kebanyakan para pakar evangelis sekarang ini meyakini bahwa inilah dekret yang menandai awal dari nubuatan 70 minggu. Saya tidak sependapat dengan hal ini. Karena yang dikeluarkan pada tahun 445, ini sama sekali bukanlah dekret yang baru. Pada dasarnya yang sebenarnya terjadi di sini adalah bahwa setelah Artasasta mengeluarkan titahnya untuk memulihkan dan membangun Yerusalem,
Laporan-laporan buruk datang dari orang-orang yang tinggal di Yehuda. Mereka menulis surat kepada raja dan berkata, "Baginda, orang-orang Yahudi sedang membangun kota, dan membangun kembali tembok-temboknya. Dan mereka ini adalah orang-orang pemberontak, masa lalu mereka jelek. Maka, jika Baginda mengizinkan mereka terus membangun, mereka akan mendatangkan berbagai masalah. Maka menurut Alkitab, Artasasta menangguhkan titah yang sudah dikeluarkan. Sampai dia bisa menyelidiki situasinya. Dan pada tahun 445, pada selebaran yang sudah dibagikan, terdapat semua ayatnya, Anda bisa memeriksanya. Apa yang dilakukan Artasasta setelah dia teliti semua informasi yang diterima? Dia memperbaharui titahnya untuk memulihkan dan membangun Yerusalem pada tahun 445 sebelum Masehi. Jadi titah ini tidak cocok. Sekarang mari kita baca dekrit titah yang cocok. Itu adalah titah yang disebut di Ezra pasal 7. Marilah kita baca pasal 7 kitab Ezra, dan kita akan dapati ucapan Artasasta pertama. Dan ada suatu detail kecil yang sangat menarik di sini. Di sini Artasasta sedang berbicara katanya, "Aku telah keluarkan suatu perintah." Kata, perintah. Ini adalah kata yang sama yang dipakai di Daniel 9 ayat 25. Kata, perintah, untuk memulihkan dan membangun Yerusalem. Ini adalah kata Ibrani yang sama yaitu, dabar. Jadi, bukankah kita bisa menduga kemungkinannya inilah perintah itu jika kata yang sama dipakai di Daniel 9 ayat 25? Tentu saja. Jadi, Artasasta berkata, "Aku telah keluarkan suatu perintah, bahwa semua orang-orang Israel, dan para imam atau orang-orang Lewi di wilayah pemerintahanku, yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau." Artasasta berkata kepada Ezra, siapapun yang mau kembali ke Yerusalem untuk memulihkan dan membangun, sekarang boleh pergi. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita menganggap titah Artasasta tahun 457 sebelum Masehi sebagai titah dimulainya perhitungan 70 minggu? Ada 3 alasan. Alasan pertama sudah saya sebutkan tadi. Kata dabar, yang diterjemahkan perintah dalam Daniel 9 ayat 25, adalah perkataan yang sama yang dipakai di dalam Ezra 7 ayat 13. Ketika raja berkata, "Aku telah keluarkan perintah." Perkataannya sama. Ada alasan kedua. Tidak satu pun dari ketiga titah lainnya yang cocok dengan kronologi tentang Mesias. Mari kita lihat. Mari kita umpamakan kita memulai hitungan 70 minggu di tahun 536 sebelum Masehi. Setelah 70 minggu tahun kemudian, yang berarti 490 tahun. Kita akan tiba pada tahun berapa? Kita akan tiba pada tahun 46 sebelum Masehi. Apakah ini digenapi oleh Mesias? Tentu saja tidak. Nah, marilah kita lihat dekrit yang kedua, dekrit Darius orang Persia. Dan coba kita lihat apakah cocok. Kita berangkat dari tahun 520. 490 tahun ke depan. Akan tiba di tahun berapa? Itu akan tiba di tahun 30 sebelum Masehi. Yesus malahan belum lahir pada tahun 30 sebelum Masehi. Tetapi marilah kita lihat titah yang dikeluarkan tahun 445 sebelum Masehi. Yaitu titah Artasasta yang diperbaharui. Jika kita mulai dari 445 sebelum Masehi maju ke depan, akan sampai di tahun 45 Masehi. Masalahnya, Yesus Kristus telah disalibkan pada tahun 31 Masehi. Jadi kalau kita pakai titah ini, jatuhnya terlambat. Setiap pakar setuju bahwa ini jatuhnya terlalu terlambat. Jadi dua titah yang pertama jatuhnya terlalu awal. Dan titah yang terakhir jatuhnya terlalu terlambat. Berapa titah lagi yang masih tersisa? Hanya ada tersisa satu titah. Nah, ada alasan ketiga, dan ini alasan yang paling penting. Dan itu adalah titah Artasasta pada tahun 457 sebelum Masehi. Adalah satu-satunya yang bukan saja memberikan izin untuk membangun, tapi juga memberikan otorisasi untuk memulihkan struktur politik masyarakat Yahudi. Perhatikan sekali lagi Ezra 7 ayat 12. Artasasta, raja segala raja. Kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit.
damai sejahtera, dan seterusnya. Ayat 13, Aku telah mengeluarkan perintah bahwa semua orang Israel dan para imamnya dan kaum Lewi di wilayah kekuasaanku yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja beserta 7 penasihatnya untuk penyelidikan Yehuda dan Yerusalem. Mengenai apa yang akan mereka konsultasikan? Sehubungan dengan apa? Mengenai hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Dengan kata lain, apakah Artasasta berkata bahwa mereka boleh memulihkan masyarakat sesuai dengan hukum Tuhan? Tentu saja. Tetapi sekarang marilah kita ke ayat 25-26. Di mana pemulihan tatanan sipil Israel disebutkan dengan jelas. Ezra pasal 7 ayat 25-26. Dikatakan, maka engkau, hai Ezra, sesuai kebijaksanaanmu yang dari Tuhan, mengangkat, apa? Menarik. Bukankah itu berarti memulihkan kota itu? Tentu saja, angkatlah pegawai-pegawai pemerintah dan para hakim. Apakah Artasasta memberi mandat untuk memulihkan tatanan sipil maupun pembangunan kota? Tentu saja, itu yang telah diambil oleh Nebukadnezar. Bahkan, Nebukadnezar telah merampas kedaulatan Israel 19 tahun sebelum kota Yerusalem itu dihancurkan. Sebenarnya itu telah dicabut tahun 605, sedangkan kota Yerusalem dihancurkan tahun 586. Jadi dikatakan, hai Ezra, sesuai dengan hikmat yang diberikan Allahmu, angkatlah pegawai-pegawai pemerintah dan hakim-hakim, agar bisa menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu. Berdasarkan hukum siapakah wilayah ini akan diatur sekarang? Berdasarkan hukum Tuhan, pemerintahan teokrasi sedang dipulihkan. Dan perhatikan, dan ajarilah orang yang belum mengetahuinya. Dengarkanlah, sanksi hukuman bisa dikenakan terhadap siapapun yang tidak mematuhi hukum ini. Sebab dikatakan, setiap orang yang tidak mematuhi hukum Allahmu, dan hukum raja, harus, bagaimana, hukuman segera dijalankan kepadanya. Baik itu hukuman mati, atau hukuman pembuangan, atau penyitaan hartanya, atau hukuman penjara. Apakah Artasasta memberi kuasa untuk memulihkan tatanan sipil? Sekali lagi memulihkannya sesuai dengan hukum Tuhan Israel? Tentu saja, inilah satu-satunya titah yang sesuai dengan kriterianya. Baik secara kronologis maupun dengan kewajibannya juga. Dan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk memulihkan dan membangun Yerusalem. Nah, mungkin ada yang akan bertanya, Pendeta Bor, seberapa akuratnya tahun 457? Sebagai tahun dikeluarkannya dekrit ini oleh Artasasta? Sesungguhnya Alkitab berkata, dekrit itu dikeluarkan pada tahun ke-7 pemerintahan Artasasta. Tahun tersebut adalah salah satu tahun kuno yang paling bisa dipastikan. Malah ada sebuah buku ditulis beberapa tahun yang lalu, berjudul The Chronology of Ezra 7. Ditulis Siegfried Horn, seorang arkeolog dan Kenneth Wood. Dan di dalam buku ini, sayang sekali sudah habis terjual. Mereka gunakan data-data secara sejarah, alkitabiah, arkeologis dan astronomis. Untuk membuktikan tanpa diragukan bahwa tahun 457, pada musim gugurnya, adalah tahun ketika Artasasta mengeluarkan dekritnya untuk memulihkan dan membangun Yerusalem. Tahun tersebut inilah sudah ditetapkan dalam sejarah. Inilah tahun yang pasti, supaya kita bisa ketahui bahwa nubuatan 70 minggu itu dimulai dari musim gugur 457 sebelum Masehi. Nanti Anda akan lihat alasannya bagaimana kita ketahui ini pada musim gugur. Sekarang, marilah kita pelajari nubuatan 70 minggu. Dikatakan di sana di Daniel 9 ayat 25. Dari saat firman itu keluar untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem sampai kapan? Sampai kedatangan Mesias, sang raja atau prince, akan ada berapa lama? 7 minggu, dan 62 minggu. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa Gabriel tidak mengatakan saja 69 minggu? Mengapa dia pisahkan periode ini menjadi 7 minggu dan 62 minggu, yang kita tahu adalah 69 minggu. Dia bisa saja menyebutnya 69 minggu. Alasannya adalah karena dia hendak menyatakan bahwa 7 minggu yang pertama, atau 49 tahun ini, berkaitan dengan pemulihan dan pembangunan. Apa? Yerusalem.
Sebenarnya, mari kita perhatikan yang terdapat di Daniel 9 ayat 25. Sampai pada kedatangan Mesias, sang raja atau prins ada 7 minggu dan 62 minggu. Sekarang perhatikan, di bagian akhir ayat 25 dikatakan, jalannya, jalan dari apa? Dari kota Yerusalem. Tapi terjemahannya kurang tepat, tapi saya tidak akan bahas hal ini karena itu perlu waktu lagi setengah jam. Jalanannya akan dibangun kembali. Dan temboknya, ini juga terjemahan kurang tepat. Sangat jelas kurang tepat terjemahannya. Dan temboknya akan dibangun dalam keadaan apa? Dalam masa sulit. Jadi selama masa 7 minggu atau 49 tahun itu, pemulihan dan pembangunan Yerusalem akan dilakukan. Dalam situasi bagaimana? Di tengah-tengah keadaan apa? Masa kesulitan, dan jika Anda baca kitab Ezra, Anda akan lihat berbagai tantangan terhadap pembangunan dan pemulihan Yerusalem. Mereka yang dulu tertinggal kini menentang keras agar hal itu tidak terwujud. Sungguh saat itu masa penuh kesulitan. Tetapi sekarang perhatikan dikatakan bahwa, dari saat perintah itu dikeluarkan untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem, sampai Mesias, sang raja atau prins. Ada 7 minggu yaitu sehubungan dengan pemulihan tatanan sipil dan keagamaan bangsa Israel. Dan setelah 62 minggu lamanya, kita sampai kepada siapa? Kita sampai pada kedatangan Mesias. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa arti kata Mesias? Kata Ibrani, Maschiah. Artinya, diurapi. Itu artinya, diurapi. Jadi kita perlu mencari tahu tindakan apakah yang mengurapi Yesus Kristus? Nah, Anda sudah tahu, dikatakan sampai pada Mesias, sang raja atau prins. Bukan, jadi dia punya 2 julukan. Dia disebut Mesias, dan dia juga disebut apa? Raja atau prins. Tidak diragukan lagi bahwa sang raja atau prins adalah Yesus Kristus. Dia disebut dengan panggilan yang berbeda di kitab Daniel. Dia dijuluki Panglima Bala Tentara. Ini sudah kita pelajari. Dia disebut Raja Perjanjian. Dia disebut Mihael, pemimpin besar. Dan di Daniel pasal 8, dia disebut Raja atas segala raja. Anda tahu, ada sesuatu yang menarik dalam pasal-pasal mengenai nubuatan di kitab Daniel. Di luar dari pasal-pasal tentang sejarah yang membahas mengenai para pangeran yang melayani Nebukadnezar. Tapi dalam pasal-pasal nubuatan dalam kitab Daniel, setiap kali kata prince muncul, kata itu selalu merujuk kepada Yesus Kristus. Tanpa kecuali, dengan kata lain, kata prince ini tidak lain adalah siapa? Tak lain adalah Yesus Kristus. Bahkan Yesaya juga menyebut Yesus Prince of Peace, atau Raja Damai. Dan Petrus pada awal dari pasal-pasalnya di dalam kitab Para Rasul, menyebut Yesus, the Prince, 2 kali. Jadi tak diragukan lagi mengenai siapakah Mesias, sang Raja atau Prince itu. Nah, pertanyaannya adalah, kata Mesias artinya, yang diurapi. Kapankah Yesus diurapi? Mari kita baca di Yohanes 1 ayat 32. Di sini berbicara tentang pembaptisan Yesus, yang menandai awal pelayanannya. Yohanes 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Bukankah ini merujuk pada baptisan Yesus ketika Roh Kudus turun ke atasnya? Tentu saja. Sekarang, saya ingin kita ke ayat 41, beberapa ayat setelah yang di atas. Andreas berbicara kepada saudaranya, Petrus. Dan coba Anda perhatikan apa yang Andreas katakan kepada Petrus. Ini terjadi segera setelah Alkitab berbicara mengenai Roh Kudus. Yohanes berbicara mengenai Roh Kudus yang turun ke atas Kristus. Dikatakan di ayat 41, salah seorang dari keduanya mendengar Yohanes berbicara. Dan Andreas, saudara Simon Petrus, mengikutinya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan. Siapa? Mesias. Menarik. Kata yang sama. Sesaat setelah baptisan Yesus, kami telah menemukan Mesias. Nah, dengarkan selanjutnya dia berkata, kami telah menemukan Mesias, yang diterjemahkan apa? Kristus. Anda lihat dalam bahasa Greka, kata Kristus, persis sama dengan Mesias. Pernahkah Anda dengar kata Krisen? Itu berasal dari kata Kristet. Itu artinya, mengurapi, bukan? Jadi, Kristus artinya sama dengan Mesias, yang diurapi.
Segera sesudah Yesus dibaptiskan, kita dapati Andreas berkata kepada Petrus, "Kami telah menemukan yang diurapi." Sekarang perhatikan Lukas 4 ayat 14. Kita masih berbicara tentang Mesias, Sang Raja atau Prins. Lukas 4 ayat 14. Dikatakan di sini, kemudian kembalilah Yesus dengan kuasa Roh ke Galilea. Bagaimana dia kembali ke Galilea? Dalam kuasa apa? Dalam kuasa Roh. Dia kembali ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah sekeliling itu. Nah, apa yang terjadi sebelum ayat ini? Jika kita lihat di Lukas pasal 3, di situ diuraikan baptisan Yesus. Lalu pasal 4 ayat 1-11 diuraikan pencobaan Yesus. Kemudian pada bagian akhir dari pasal 4, diuraikan awal pelayanan Yesus di hadapan umum di Galilea. Dan dikatakan setelah baptisannya, setelah pencobaannya. Ketika dia memulai pelayanannya, dikatakan bahwa dia, dalam kuasa Roh kembali ke Galilea. Sekarang perhatikan dengan kata-kata apakah Yesus mengawali pelayanannya. Ini terjadi di rumah ibadah di Nazaret. Perhatikan Lukas 4 ayat 18-19. Di sini Yesus berkata, "Roh Tuhan ada, di mana? Ada padaku, oleh sebab dia telah." Apa? Kapankah Yesus menerima Roh Kudus? Pada waktu dia diapakan? Dibaptiskan. Jadi dikatakan, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk mengabarkan Injil kepada orang miskin, ia telah mengutus aku menyembuhkan hati yang hancur, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan, dan kesembuhan penglihatan orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Jadi kapankah Yesus diurapi sebagai Mesias? Dia diurapi sebagai Mesias ketika dia menerima Roh Kudus. Dan kapan itu terjadi? Pada saat dia dibaptiskan. Jika masih ada yang ragu-ragu, marilah kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 36-38. Kisah Para Rasul 10 ayat 36-38. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel. Memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Dia Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang firman itu yang telah diberitakan di seluruh tanah Yudea. Dan mulai dari mana? Dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Bagaimanakah Allah? Apa? Ada kata kuncinya, mengurapi Yesus Nazaret dengan apa? Dengan Roh Kudus dan kuasa. Kapankah Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan dengan kuasa? Pada saat dia apa? Waktu dia dibaptiskan. Jadi dikatakan di sini di ayat 37. Kamu tahu tentang firman itu yang diberitakan ke seluruh Yudea. Dan mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Bagaimana Allah mengurapi Yesus Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa. Berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi kapan saatnya periode 69 minggu itu berakhir? Ketika Yesus menjadi apa? Menjadi yang diurapi. Dan itu mengacu kepada apanya? Kepada baptisannya. Nah, apakah kita tahu kapan Kristus dibaptiskan? Tentu kita tahu, Lukas 3 ayat 1-2. Tahunnya mengacu pada tahun 27 Masehi. Saya mau Anda memperhatikan, di sini terdapat beberapa pertanda sejarah. Saya pikir Tuhan ingin kita mengetahui waktunya. Sebab, perhatikanlah semua tanda-tanda sejarah yang Tuhan berikan. Lukas 3 ayat 1-2, pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Kita ketahui ini adalah pada tahun 27 Masehi. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes penguasa wilayah Galilea. Filipus, saudaranya, penguasa wilayah Iturea dan Trahonitis. Dan Lisanias penguasa wilayah Abilen. Pada waktu Anas dan Kayafas menjadi imam besar. Apakah Tuhan sudah memberi kita berbagai pertanda sejarah di sini? Tentu saja, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zaharia, di padang gurun. Lalu Yesus dibaptis. Ini adalah tahun 27 Masehi ketika Yesus mulai pelayanannya. Sekarang coba saya tanya, kepada siapakah Yesus mengajar? Apakah Yesus pergi ke seluruh dunia dan mengajar kepada kaum bukan Yahudi? Dia mengajar hanya kepada siapa? Kepada orang Yahudi? Mengapa? Karena nubuatan 70 minggu berkata,
70 minggu telah ditetapkan atas kotamu dan bangsamu. Jadi Yesus harus mengajar kepada orang Yahudi hingga waktu itu berakhir. Apakah Anda paham? Perhatikan apa yang terdapat di dalam Matius 10 ayat 5-6 dan ini sangat jelas. Matius 10 ayat 5-6. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan dia katakan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain." Sewaktu 70 minggu itu berakhir, bukankah itu saatnya Injil dikabarkan kepada bangsa lain, sesuai yang kita pelajari tadi pagi? Ketika akhirnya dia mengirim anaknya. Dan mereka menolak anak itu. Bukankah itu saatnya Injil diberitakan kepada yang non-Yahudi? Kerajaan Allah diambil daripadamu. Dan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya, benar. Tapi pada titik ini, 70 minggu itu belum berakhir. Jadi di manakah pelayanan Yesus dipusatkan? Dikatakan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Dan jangan masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergi ke mana? Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena waktu 70 minggu belum berakhir. Dan 70 minggu ini adalah untuk kota dan bangsanya Daniel. Anda paham? Bagaimana semua hal ini selaras dalam Alkitab sungguh sangat menakjubkan. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Dikatakan, dalam nubuatan 70 minggu dalam Daniel 9 ayat 26. Dan sesudah 62 minggu, perhatikan tidak disebut terinci berapa lama setelah itu. Hanya dikatakan, sesudah 62 minggu itu, pada satu titik, Mesias akan diapakan? Akan disingkirkan tetapi bukan karena dirinya sendiri. Sekarang marilah kita ke Yesaya 53 ayat 5 untuk melihat apakah ini pernyataan yang tepat. Yesaya 53 ayat 5. Apakah Yesus mati untuk dirinya sendiri? Tidak, dia tidak mati untuk dirinya sendiri. Perhatikan Yesaya 53 ayat 5. Dikatakan di sini, tapi dia tertikam oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kejahatan-kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi, apakah penderitaan dan kematian Yesus untuk dirinya sendiri? Tidak, itu demi untuk kita. Nah, apa arti ungkapan dipotong, disingkirkan? Dikatakan, Mesias akan disingkirkan tapi bukan untuk dirinya sendiri, kita perhatikan Yesus lakukan itu untuk kita. Tapi apa artinya, dipotong, disingkirkan? Nah, Yesaya 53 adalah nubuatan tentang Mesias yang terkenal. Di ayat ke-8 dinyatakan apa artinya, disingkirkan. Mengenai Mesias, dikatakan, dia dibawa dari penjara dan dari pengadilan. Dan siapa yang akan menyatakan keturunannya? Karena dia, diapakan? Sangat menarik. Dia disingkirkan dari dunia. Apa? Dari dunia orang hidup, apakah itu berarti dia mati? Apakah disingkirkan, berarti dia mati? Ya. Dia disingkirkan dari dunia. Apa? Dari dunia orang hidup. Apakah dia lakukan itu karena dirinya sendiri? Bukan. Karena selanjutnya dikatakan, untuk apa? Untuk pelanggaran umatku lah dia. Apa? Dia kena tulah. Apakah Yesus melakukan ini untuk dirinya sendiri? Tidak. Apakah dia disingkirkan, atau dia mati? Jelas dia mati. Siapa yang menggenapi ciri-ciri ini? Di mana dikatakan bahwa, sesudah 62 minggu itu, Mesias akan disingkirkan yang artinya dia akan dibunuh. Tapi bukan, apa? Bukan karena dirinya sendiri, melainkan untuk orang-orang lain. Hanya ada satu orang, dan itu pastilah Yesus Kristus. Karena nubuatan tentang Mesias di Yesaya 53, ini sempurna sejalan dengan nubuatan Daniel pasal 9. Sekarang, marilah kita ke ungkapan berikutnya. Dikatakan dalam Daniel 9 ayat 26. Setelah berbicara mengenai disingkirkannya Mesias, sang raja atau prins. Bukan karena dirinya sendiri. Setelah kematiannya, dikatakan, dengarkan baik-baik, dan bangsa dari raja atau prins itu. Menurut Anda siapakah raja atau prins ini? Adakah perubahan ungkapan antara yang sebelumnya dengan yang ini yang menunjukkan bahwa ini raja atau prins yang berbeda? Para pakar evangelis sekarang ini berkata bahwa itu adalah pangeran antikristus. Tidak ada bukti dalam urutan pada nubuatan ini bahwa ini semacam pangeran antikristus yang akan muncul di masa mendatang. Perhatikan katanya. Dan bangsa dari raja yang akan datang itu. Akan apa? Akan memusnahkan kota dan bait suci itu. Pertanyaan, apakah Yerusalem akan dihancurkan lagi? Ini menarik. Sebab Tuhan telah katakan kepada Daniel, Anda tahu, Yerusalem akan diapakan? Dipulihkan dan apa? Dibangun. Tetapi kemudian setelah 69 minggu, Mesias, yang diurapi itu akan datang. Dan setelah itu, pada suatu waktu setelah 69 minggu, Mesias akan disingkirkan dan dia bukan disingkirkan karena dirinya sendiri.
Lalu dikatakan, bahwa bait suci dan kota itu akan dihancurkan lagi. Bisakah Anda mengerti atau tidak? Bait suci dan kota itu akan dihancurkan lagi. Nah, apakah disingkirkannya Mesias berkaitan dengan penghancuran kota itu? Jelas sekali ada. Mesias disingkirkan bukan karena dirinya sendiri lalu membicarakan tentang apa? Itu membicarakan mengenai penghancuran kota. Dan selanjutnya dikatakan, sekali lagi, dan bangsa dari raja atau prins itu akan datang itu. Akan menghancurkan kota dan bait suci itu. Tapi kesudahannya, yakni kota dan bait suci itu, akan disebabkan oleh, apa? Air bah. Dalam Alkitab, penyerbuan tentara dilambangkan oleh air bah. Contohnya, bacalah Yesaya 8 ayat 7-8. Ini tidak tertulis di selebaran Anda. Mungkin Anda mau mencatatnya, Yesaya 8 ayat 7-8. Lalu selanjutnya dikatakan, hingga akhir peperangan. Sekarang muncul kata kunci. Apa kata kuncinya? Penelantaran, jangan lupa kata itu. Penelantaran, telah diapakan, telah ditetapkan. Sekarang, kita perlu mengartikan siapakah raja atau prins ini. Ada 3 pandangan mengenai raja atau prins ini. Yang pertama adalah pandangan tradisional Masehi Advent hari ke-7 mengenai raja atau prins ini. Pada dasarnya pandangan itu adalah Jenderal Titus. Dan bangsa dari raja atau prins itu adalah tentara Roma. Itu adalah pandangan tradisional. Pandangan kedua, raja atau prins ini adalah antikristus yang jahat. Yang akan muncul di masa akan datang, setelah gereja diangkat ke surga. Pandangan ini sama sekali tidak cocok yang akan kita pelajari nubuatan 70 minggu ini. Pandangan ketiga adalah pandangan yang saya pegang, yakni bahwa raja atau prins itu adalah Yesus. Dan bangsa dari raja atau prins ini adalah bangsa Yahudi. Dan Anda berkata, pendeta, itu tidak cocok. Nah, marilah kita periksa, bahwa sesungguhnya itu cocok. Pertama-tama, marilah kita bahas pandangan nomor 1. Dengarkanlah baik-baik. Pandangan nomor 1 adalah bahwa raja atau prins itu adalah Titus. Dan bangsa dari raja atau prins itu adalah tentara Romawi. Pandangan ini tidak mendukung. Dan Anda bertanya, mengapa itu tidak mendukung? Karena alasan yang sederhana yang terdapat di ayat 27. Kita ketahui bahwa raja atau prins ini melakukan 3 hal. Apa yang dilakukannya? Pertama-tama, dia mengukuhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Apakah Titus melakukan itu? Apakah Titus mengukuhkan perjanjian dengan Israel pada minggu terakhir? Tidak, Titus hidup di tahun 70. Kedua, pada pertengahan minggu itu, dia menghentikan korban sembelihan dan persembahan. Apakah Titus melakukan itu? Memang dia menghentikan korban sembelihan dan persembahan. Tapi pada tahun 70, bukan di pertengahan minggu terakhir itu. Dan akhirnya dia menyebabkan Yerusalem ditelantarkan. Satu itu saja yang cocok. Apakah Anda memahaminya? Maka, Titus tidak cocok. Karena bangsa dari raja atau prins itu seharusnya adalah mereka. Atau lebih tepatnya raja atau prins dari bangsa itu mengukuhkan perjanjian selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu terakhir, dia hentikan korban sembelihan dan persembahan. Dan pada urutan ketiga, kematiannya akan menyebabkan Yerusalem ditelantarkan. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah raja atau prins ini? Dan siapakah bangsa dari raja atau prins ini? Anda berkata, Pendeta Bor, engkau agak kurang waras. Maksudmu orang Yahudi menghancurkan kota mereka sendiri? Bangsa dari raja atau prins itukah yang menghancurkan Yerusalem? Memang itulah yang saya maksudkan. Pertama-tama, mari saya berikan sebuah analogi. Apa yang terjadi saat kehancuran pertama Yerusalem? Coba saya tanya, siapakah yang pertama kali menghancurkan Yerusalem? Ada 3 penjelasan yang Alkitab berikan. Saya hanya beri Anda referensinya. Itu sudah ada di daftar Anda. Daniel 9 ayat 14 dan saya kutip, dikatakan Tuhan mendatangkan malapetaka ini kepada kami. Jadi siapa yang menyebabkan penghancuran pertama Yerusalem? Tuhan. 2 Tawarikh 36 ayat 17-20 berkata, bahwa Tuhan memakai Nebukadnezar untuk menghancurkan kota Yerusalem. Dikatakan, Tuhan mendatangkan raja orang Kasdim melawan mereka. Dan Daniel 9 ayat 11, 14-15. Dikatakan dengan sangat jelas, bahwa dosa bangsa Israel lah yang mendatangkan kehancuran Yerusalem. Jadi pertanyaan, siapakah yang menghancurkan Yerusalem? Apakah Tuhan? Apakah Nebukadnezar? Atau bangsa Yahudi? Hehe, semuanya. Anda lihat, bangsa itu, pemberontakan bangsa itu, membuat Tuhan memakai tangan Nebukadnezar untuk menghukum bangsa itu atas pemberontakannya. Anda paham, tidak? Bahkan Alkitab katakan begini.
Perhatikan ucapan Nabi Yeremia kepada Raja Zedekia. Ini terdapat di kitab Yeremia 38 ayat 21-23. Yeremia 38 ayat 21-23. Yeremia berkata, menyerahlah kepada Raja Babylon, atau kamu celaka. Perhatikan, tetapi jika engkau menolak menyerahkan diri. Dia berkata kepada Raja Zedekia, tapi jika engkau tidak mau menyerahkan diri maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Engkaulah yang menyebabkan kota ini dihanguskan dengan api. Siapa yang menyebabkan kota itu dihanguskan api? Zedekia, sang raja. Mengapa? Karena dia tidak mau patuh kepada Tuhan, dia memberontak. Dan dia tidak mau menyerah kepada Raja Nebukadnezar. Sekarang, marilah kita bahas mengenai penghancuran Yerusalem yang kedua. Apakah Anda perhatikan bahwa setiap kali disebutkan tentang penghancuran Yerusalem dalam nubuatan 70 minggu? Ada sesuatu yang dilakukan oleh Mesias sesaat sebelumnya. Mesias disingkirkan. Lalu Yerusalem dihancurkan. Lalu dikatakan, Mesias menyebabkan korban sembelihan dan persembahan dihentikan. Dan sekali lagi Yerusalem dihancurkan. Apakah penolakan terhadap Mesias dan kematian Mesias berhubungan dengan penghancuran Yerusalem? Tentu saja. Marilah kita bersama baca Mazmur 118 ayat 22-23. Mazmur 118 ayat 22-23. Mazmur 118 adalah nubuatan tentang Mesias. Perhatikan yang dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tentunya Anda mengenali ini nubuatan Mesias, bukan? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru utama. Ini adalah perbuatan Tuhan, ini menakjubkan di pandangan kita. Nah, kepada siapakah nubuatan ini ditujukan? Merujuk kepada siapakah? Apakah ini mengacu kepada orang lain atau kepada Yesus Kristus Sang Mesias? Ini mengacu kepada Mesias. Perhatikan Matius 21 ayat 42, Yesus kutip ayat ini. Dia berkata, Mazmur ini adalah tentang aku. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru utama? Ini adalah perbuatan Tuhan, dan menakjubkan di mata kita. Kepada siapakah Yesus aplikasikan nubuatan Mazmur 118 ini? Dia aplikasikan kepada dirinya sendiri. Tahukah Anda, lebih ke bawah sedikit dari ayat Mazmur ini? Di ayat 26, kita temukan ayat yang sangat menarik, yang dinyanyikan. Dengarkan baik-baik, ini dinyanyikan oleh mereka yang mengiringi Yesus. Ketika dia dielu-elukan masuk ke Yerusalem, Anda lihat, dikatakan, bangsa dari raja atau prince itu yang apa? Yang akan datang. Sekarang, marilah kita perhatikan ungkapan yang akan datang itu. Mari kita ke Mazmur 118 ayat 26, kita sudah lihat bahwa ini adalah Mazmur tentang Mesias. Orang-orang menyanyikan apa? Diberkatilah dia yang apa? Yang datang dalam nama Tuhan? Kami memberkatimu dari dalam rumah Tuhan. Jadi siapakah yang datang dalam nama Tuhan, menurut Mazmur 118? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Nah, mari kita ke ayat yang menarik, yang menggabungkan semua ini menjadi satu. Lukas 19 ayat 37-44. Dan saya ingin Anda lihat, ada 3 hal dalam ayat ini, 3 hal kunci. Lukas 19 ayat 37-44. 3 pokok utama. Yang pertama adalah Yesus masuk ke Yerusalem. Dan rakyat menyanyi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini mengenai raja atau prince yang datang. Pokok kedua adalah Yesus berbicara mengenai penolakannya oleh bangsa Yahudi. Dan pokok ketiga adalah Yesus berbicara mengenai penghancuran Yerusalem. 3 topik. Pokok pertama, Yesus datang ke Yerusalem dan mereka menyanyikan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pokok kedua, Yesus ditolak. Pokok ketiga, Yesus berbicara mengenai penghancuran Yerusalem. Marilah kita baca ayat-ayat ini, Lukas 19 ayat 37-44. Sedang ia hampir menuruni Bukit Zaitun, seluruh rombongan murid mulai bergembira dan memuji Allah. Dengan suara nyaring, karena mujizat besar yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah Raja, yang datang dalam nama Tuhan. Apakah ini Raja yang akan datang? Tentu saja. Damai di surga, dan kemuliaan di tempat maha tinggi. Perhatikan, beberapa orang Farisi berkata padanya di antara orang banyak, Guru, tegurlah murid-muridmu itu.
Tapi jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, kalau saja engkau tahu, terutama pada saatmu sekarang ini, hal-hal yang mendatangkan damai sejahteramu, tetapi hal itu tersembunyi dari matamu. Apakah Yesus berbicara penolakannya oleh kota Yerusalem? Tentu saja. Dan apa akibatnya karena bangsa Yahudi telah menolak dia? Perhatikan apa yang kita temukan di ayat 43, penghancuran itu disebutkan. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan, apa? Membangun kubu mengelilingi engkau. Lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan akan meratakan engkau, beserta anak-anakmu di dalam kotamu hingga rata tanah. Dan mereka tak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Dan apakah penyebabnya? Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah mendatangkan penghukuman. Siapakah yang menyebabkan kehancuran Yerusalem? Apakah Jenderal Titus? Apakah Titus akan menghancurkan Yerusalem jika bangsa Yahudi setia? Tidak. Apakah Tuhan akan menghancurkan Yerusalem jika bangsa Yahudi setia? Tentu saja tidak. Jadi siapa yang mendatangkan kehancuran atas Yerusalem? Anda tahu, di Perjanjian Lama ada ayat di mana Tuhan berkata, Efraim atau Israel, engkau membinasakan dirimu sendiri, Hosea 13 ayat 9. Jadi apa yang menyebabkan Yerusalem dihancurkan? Yaitu karena penolakan terhadap Mesias oleh bangsa Yahudi. Sekarang marilah ulangi beberapa hal yang kita pelajari pagi ini. Anda ingat Matius pasal 21, Yesus tiba di bait suci, bukan? Lalu ada perumpamaan pohon ara. Segala sesuatu yang dibicarakan Yesus setelah Matius pasal 21 berkaitan dengan sejarah dan pemberontakan bangsa Yahudi. Perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan itu mengeringlah dari akarnya. Dan Yesus berkata, kamu selamanya tak akan berbuah lagi. Dan ini melambangkan teokrasi Yahudi sebagai suatu bangsa. Bukan berarti semua Yahudi binasa. Ini berbicara tentang teokrasi Yahudi. Sebagai alat pilihan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Anda ingat juga perumpamaan pekerja-pekerja kebun anggur? Ketiga tahapannya, dia mengirimkan utusan-utusannya, mereka menolaknya. Dia kirim lebih banyak lagi utusan-utusannya dan mereka tetap menolaknya. Dan dia berkata, terakhir aku akan mengirim. Siapa? Aku akan kirim anakku, dan apa yang mereka lakukan? Mereka juga menolaknya. Lalu setelah Yesus menceritakan perumpamaan ini, dia berkata, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapakah bangsa yang menghasilkan buah dari kebun anggur itu? Ini akan sangat jelas besok jika sekarang masih belum jelas, waktu kita mempelajari bagian kedua nubuatan 70 minggu ini. Yang berhubungan dengan pengabaran Injil di kalangan bukan Yahudi. Lalu Anda lihat setelah Yesus menceritakan perumpamaan para pekerja kebun anggur. Dia mengumumkan celaka kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan dia berkata, penuhilah cawannya. Cawannya sudah penuh. Tapi kita lihat Yesus berkata, aku masih akan mengirim orang-orang bijak kepadamu. Dan aku masih akan mengirim nabi-nabi kepadamu. Karena nubuatan 70 minggu ini belum berakhir saat Yesus ditolak. Nanti berakhir 3,5 tahun kemudian. Apakah Anda paham atau tidak? Jadi masih ada 3,5 tahun masa kemurahan bagi bangsa Yahudi walaupun setelah penolakan itu. Lalu Yesus setelah memberitahukan celaka bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di dalam Matius 23 ayat 38. Yesus meninggalkan bait suci. Sang Shekinah meninggalkan bait suci. Dan dia berkata, rumahmu ini telah ditinggalkan kepadamu. Bagaimana? Sunyi, terlantar. Bukankah ini kata yang sama, yang dipakai di Daniel 9? Jelas. Rumahmu ini akan ditinggalkan sunyi, terlantar. Dengan kata lain, Shekinah telah meninggalkan bait suci. Dan sekarang kemana Yesus pergi duduk? Seperti ketika penghancuran pertama kalinya. Dia pergi duduk di Bukit Zaitun. Lalu dia mulai berbicara mengenai apa? Dia mulai berbicara mengenai penghancuran apa? Penghancuran Yerusalem. Sebab penolakan mereka terhadap Mesias. Apakah Anda memahaminya atau tidak? Apakah nubuatan ini tentang antikristus masa datang setelah pengangkatan? Dengarkan baik-baik apa yang telah dilakukan oleh dunia Kristen. Pertama, mereka telah membebaskan bangsa Yahudi dari kesalahan membunuh Mesias. Dan bagaimana mereka melakukan itu? Mereka melakukannya dengan memproyeksikan nubuatan ini kepada antikristus di masa mendatang sesudah pengangkatan. Sehingga bangsa Yahudi tidak terkait lagi dengan penggenapan nubuatan mengenai penolakan Mesias ini. Hal kedua yang mereka lakukan adalah, dengan mengatakan, bahwa nubuatan tanduk kecil ini merujuk kepada antikristus di masa depan. Mereka telah membebaskan gereja Roma Katolik dari dosa membunuh tubuh Yesus Kristus, yaitu umatnya.
Jadi pada dasarnya dengan mengarahkan nubuatan ini ke masa depan, mereka tidak melihat lagi kesalahan bangsa Yahudi sebagai suatu bangsa, dan kesalahan kepausan Roma Katolik yang menganiaya umat suci yang maha tinggi. Karena mereka mengalihkan hal-hal ini ke masa depan, dan mereka tidak lihat bagaimana hal-hal ini telah digenapi di masa lampau. Perhatikan bagaimana Ellen White menggambarkan penghancuran Yerusalem dan alasannya. Di dalam The Great Controversy halaman 35, bangsa Yahudi telah menempa sendiri belenggu mereka. Apa yang telah dilakukan orang Yahudi? Mereka telah menempa belenggu mereka sendiri. Mereka telah mengisi sendiri cawan pembalasan mereka. Dalam kehancuran total yang menimpa mereka sebagai suatu bangsa. Dan dalam semua celaka yang mengikuti mereka yang tercerai-berai, mereka hanya menuai akibat dari apa yang tangan mereka tabur sendiri. Siapa yang menghancurkan Yerusalem? Mereka sendiri dengan menolak Mesias. Kata Nabi, sekarang Ellen White mengutip ayat yang terdapat di Hosea 13 ayat 9. Kata Nabi, "Oh, Israel, engkau menghancurkan dirimu sendiri. Sebab engkau telah jatuh karena dosamu." Hosea 13 ayat 9, 14 ayat 1. Penderitaan mereka. Nah, dengarkan baik-baik. Penderitaan mereka sering digambarkan sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan ke atas mereka oleh titah langsung dari Tuhan. Begitulah si penipu ulung atau setan berusaha menyembunyikan pekerjaannya, dengan terus-menerus menolak kasih ilahi dan kemurahannya. Dengarkan baik-baik. Bangsa Yahudi mengakibatkan perlindungan Tuhan ditarik dari mereka. Dan setan berkesempatan menguasai mereka sesuka hatinya. Jadi yang mana dari ketiga opsi tersebut yang lebih masuk akal? Apakah Titus dan tentara Romawi? Bukan. Apakah seorang antikristus di masa mendatang? Bukan. Kepada siapa hal ini merujuk? Bangsa dari raja atau prins itu adalah orang Yahudi. Umat Yesus Kristus yang menyebabkan kota itu ditolak oleh sebab penolakannya terhadap Yesus.